وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jemaah sekalian, kaum muslimin, ikhwani sekalian, dalam waktu 10 menit saja saya akan sampaikan kultum, karena namanya aja kultum, itu kul terserah antum, kultum itu singkatan, karena orang Indonesia itu paling pintar nyingkat-nyingkat. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan gambaran tentang kaidah ibadah. Kenapa ini penting kita sampaikan? Karena kalimat ibadah sering bersinggungan dengan aktivitas kita dan paling sering diucapkan orang. Sampai-sampai yang bukan ibadah pun dianggap ibadah. Kita tahu semua bahwa tujuan hidup ini utama dan pertama adalah mewujudkan ibadah kepada Allah semata. Karena memang kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Itu namanya wedus atau wedus ambil. Tapi seorang mukmin punya prinsip makan untuk hidup agar bisa menunaikan tugas utamanya, yaitu al-ibadah. Inilah yang dimaksud firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mewujudkan ibadah kepada Allah saja. Alhamdulillah, Allah telah mengaruniakan kita berbagai macam nikmat dan balasannya, dan itu bukan menutup, tidak lain adalah ibadah. Allah ngasih kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Lihat, renungkan di dalam diri kamu. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam bumi persada ini ada ayat-ayat bagi orang yang mau yakin, dan di dalam diri kita, apa kita nggak merenungkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptanya, memberikan karunia-Nya. Sehingga sang penyair mengatakan, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Segala sesuatu yang ada di muka bumi, bahkan alam semesta ini, menunjukkan Allah itu hanya satu. Ibadah menurut arti bahasa adalah al-khudu' wa tadhallul, tunduk dan menghinakan penuh dengan kecintaan, ma'al mahabbah. Tunduk, hina, tapi senang. Itu hanya kepada Allah saja. Karena kadang kita tunduk tapi nggak senang, senang tapi nggak tunduk. Tapi sama Allah tunduk, terhina, senang. Dan ibadah menurut arti istilah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, zahir maupun batin. Berarti ibadah itu memiliki cakupan yang sangat luas.
Segala sesuatu yang dicintai ridhoi Allah itu ibadah. Dan hadirin sekalian, sekarang yang menjadi pertanyaan mendasar, dari mana kita itu bisa mengetahui perkara itu dicintai Allah? Tidak lain adalah dari 5 ciri. Yang pertama, perkara tersebut diperintahkan Allah. Makanya segala sesuatu yang diperintahkan Allah pada akhirnya adalah pasti dicintai. Kalau sudah dicintai berarti ibadah. Yang tadi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Berarti di sini ibadah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Berarti menunaikan amanah adalah ibadah. Kalau tidak ada unsur amar perintah, yang kedua kita ciriin itu perkara dicintai Allah dan pada akhirnya adalah ibadah. Perkara tersebut diberikan oleh Allah ridha. Contoh, innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala aklatan fayahmaduhu 'alaiha wa idza syariba syurbatan fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah itu sangat ridha sama orang ketika makan, selesai makan mengucapkan alhamdulillah, dan ketika minum selesai minum mengucapkan alhamdulillah. Berarti habis makan, habis minum mengucapkan alhamdulillah dicintai Allah, pada akhirnya ibadah karena Allah menandai ridha. Kalau enggak 1, 2, 3, Allah Subhanahu wa ta'ala memujinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat lagi orang yang mau bersuci. Berarti bertaubat bersuci termasuk. Kalau enggak, yang ketiga Allah janjiin pahala. Masya Allah banyak. Di antaranya man tawadda'a, siapa yang ini nanti ya. 1. Man qala subhanallah wa bihamdihi marratan ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sekali, ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Berarti mengucapkan subhanallah ibadah. Atau man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi 10 amsalha. Fala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah akan mendapatkan 1 kebaikan, 1 kebaikan saya lipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti membaca Al-Quran ibadah. Kalau enggak, yang kelima ditandai janji surga. Allahu Akbar. Contoh yang tadi mau kita baca, man tawadda'a, siapa yang habis wudu summa qala, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa? Dakhalatil jannah min abwabis thamaniyati sya'ah. Allah persilakan masuk surga dari pintu 8 mana saja dia mau. Berarti habis untuk baca la ilaha illallah dan seterusnya ibadah, karena Allah janjiin surga. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Perempuan mana saja yang meninggal dunia suaminya ridha maka masuk surga. Berarti mencari ridha suami bagi istri ibadah. Selagi itu apa? Tidak dimurka Allah. Ridha suami ibadah. Hadirin sekalian, selanjutnya alhamdulillah
Allah mewajibkan kita ibadah dengan berbagai macam variasinya untuk memberikan perbedaan kemampuan manusia sama-sama punya pintu surga. Ada sholat untuk memberikan orang masuk surga yang tak punya duit. Nih, gak harus sedekah sama zakat terus. Makanya ceramah kemana aja yang dibahas sedekah terus salah. Pintu surga cuma sedekah, repot. Yang miskin gak punya surga. Ada jihad, ada haji, ada umroh. Pak, saya tanya, semua bisa haji? Ah, nih ada hajinya orang miskin. Setiap pagi habis subuh duduk zikir sampai matahari terbit. Nah, kata Rasulullah, man shalla subha fi jama'atin thumma yajlis yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu thumma yusalli rak'atain kana ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk zikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, seperti pahala haji umroh sempurna. Beri oleh Allah kesempatan semua masuk surga. Jadi nggak ada alasan orang nggak bisa masuk surga kecuali 4. Siapa Pak? Yang di dalam hadis Imam Ahmad, kalau seandainya mereka 4 ini masuk neraka, protes sama Allah, dimasukkan ke neraka dingin, selamat tidak membakar. Satu, diam kabeh. Yang pertama adalah orang yang pandir, idiot, gendeng, gila, ya, pokoknya kesana bebas. Ya, makanya kalau antum pengen bebas nggak kena beban syariat. Ada orang yang susah ya jadi manusia, sholat ini ya udah menjadi kebu, bebas sholat, atau kalau nggak gendeng. Keduanya adalah ashabul fatrah, orang yang tidak menemui Nabi Isa juga Nabi Muhammad, atau tidak menemui dakwah. Yang ketiga adalah orang yang tikun, ngebleng, hilang sebelum datangnya Islam, datang gitu. Terus orang yang tuli bisu budak ini Pak. Selain 4 orang ini, subhanallah, diberikan kesempatan surga oleh Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, sekarang bagaimana kita mau masuk surga atau tidak? Maka Rasul ketika mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, semua umatku akan bakal masuk surga kecuali yang gak mau, itu bukan tanpa alasan. Banyak kok orang cacat ada surganya, laki, perempuan, kaya, miskin, pimpinan, rakyat biasa, semua ada surganya. Dengan demikian, sekarang kita tinggal bagaimana memulai mau ibda binafsik. Ibadah ada yang sifatnya lisan, ada ceramah, ada khutbah, ada nasihat, ada zikir, ada baca Quran. Ada ibadah yang sifatnya badaniyah, ada ruku, ada sujud, ada infak, ada sedekah, ada ngangkutin, bantu barang orang, atau mungkin orang jatuh kecelakaan kita bantuin. Ada ibadah yang sifatnya hati, iman, takwa, ihsan, khasyah. Ada yang ibadah sifatnya harta. Silakan, pintu surga dibuka oleh Allah. Makanya Allah katakan,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk mengejar pengampunan Allah yang bahasanya surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Allah nggak nyebutin kecuali hanya contoh. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan seterusnya. Tapi itu hanya contoh. Banyak jalan untuk menjadi muttaqin, banyak cara untuk menjadi muttaqin, banyak sekarang tawaran Allah untuk membentuk pribadi takwa lewat ibadah. Hadirin sekalian, perlu diketahui ibadah agar diterima oleh Allah harus memiliki rukun tiga, al-mahabbah. Ini ujung tombak daripada ibadah, karena segala sesuatu digerakkan oleh cinta. Kita makan karena didorong oleh cinta, kita menikah karena digerakkan oleh cinta, kita melamar kerjaan dan bekerja semangat karena cinta, bahkan kita hadir di majelis ini juga karena cinta ilmu, dan kita beribadah juga yang gerakkan cinta. Dan dikawal oleh dua sayap, al-khawfu war-raja. Makanya katanya Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ubudiyah, beliau mengatakan siapa yang ibadah modalnya mahabbat tok, dia akan menjadi zindik. Siapa yang modal ibadahnya hanya khauf akan menjadi khawarij, dan siapa yang ibadah modalnya roja akan menjadi murji'ah. Maka siapa yang beribadah modalnya al-mahabbah, al-khauf war-raja, maka dia akan menjadi mukminun muwahhid, orang mukmin ahli tauhid. Hadirin sekalian, tiga pilar ini kalau saya jelaskan mungkin sampai maghrib, tapi saya nggak mungkin menjelaskan mahabbah secara detail, al-khauf secara detail, ar-raja secara detail. Ini nanti antum bisa lanjutkan sendiri lewat asatid yang ada di sini. Saya akan melanjutkan berikutnya setelah kita tahu rukun pilar utama ibadah, sehingga kita kalau sudah kepalanya ada, sayap dua ada, insya Allah ibadah amal soleh kita terbang sampai langit, sampai diterima oleh Allah. Tapi jangan bangga dulu sebelum bisa mengawal dengan dua syarat, yaitu satu ikhlas, dua benar. Sehingga di sini dikatakan oleh Allah, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basra hal tara min futur liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Al-Fudail bin Iyad, akhlasuha wa aswahuha. Mana yang paling ikhlas, paling benar? Ikhlas konsekuensi la ilaha illallah, benar konsekuensi Muhammadur Rasulullah. Maka sangat nyambung kalau kita sekarang konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah keibadah. Karena la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara ikhlas kecuali Allah, dan tidak ada orang yang paling berhak untuk diikuti secara mutlak karena dijamin benar kecuali Rasulullah. Makanya siapa yang salah la ilaha illallahnya akan timbul syirik, siapa yang salah Muhammadur Rasulullahnya akan timbul bid'ah. Noni loh.
Kenapa kita harus bahas syirik? Kenapa harus bahas bid'ah? Karena syirik konsekuensi la ilaha illallah, menentang la ilaha illallah. Bid'ah menentang Muhammadur Rasulullah. Dengan demikian hadirin sekalian, orang itu kalau benar la ilaha illallah, mengikhlaskan ibadah berbagai macam bentuknya dengan prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insyaallah tauhid la ilaha illallah kita bagus. Tapi kalau ibadah kita ini nggak benar, ya repot. Makanya ikhlas tok nggak benar dan diterima, benar tok nggak ikhlas juga nggak diterima. Sehingga Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab memberikan satu definisi ini, arti yang cukup bagus. La ilaha illallah, hendaknya yang kita sembah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, tidak menyembah kecuali dengan syariat yang telah ditetapkan Rasulullah. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk supaya ikhlas harus kita luruskan hati dan harus terus kita latih. Untuk supaya benar harus kita penuhi 6 langkah. Yang pertama, jenis ibadah itu harus sesuai dengan dalil. Contoh jenis ibadah apa? Sholat, silaturahmi, puasa, zakat, haji, birrul walidain, macam-macam harus didukung oleh kebenaran dalil. Kalau kita tidak ada dalilnya dalam hal ini, tolak. Contoh, anak nadar naik pohon kelapa 3 hari. Loh, nadar naik pohon kelapa, siapa yang nyuruh lo? Ditolak karena gak ada dalilnya. Dari mana jenis ibadah nadar naik pohon kelapa? Kenapa nggak naik aja sekalian atap rumah seminggu? Nah, ini pertanyaan. Yang kedua adalah sebab ibadah. Contoh, saya puasa tanggal 9 Arafah karena sebabnya wukuf Arafah. Oke, ada dalilnya nggak? Saya puasa tanggal 10 Asyura, sebabnya syukurnya Nabi Musa akan selamatnya dari kejaran Fir'aun dan ditenggelam tuh Fir'aun sama bala tentaranya. Syukur sama Allah sebabnya. Oke, saya puasa karena hari lahir saya. Ada? Nggak ada. Stop. Oh, 2. Yang ketiga adalah kadar, ukuran. Masya Allah, ibadah ada ukurannya. Sholat duhur 4 rakaat sampai baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah sholat berapa kali? Ada ukurannya. Tawaf, walaupun antum khusyuk, masya Allah, 9 kali. Mas, tawaf 9 kali, mas. Iya, biar cocok sama Wali Songo. Gak bisa. Tawaf itu kadarnya 7, sa'i 7. Ini harus kita taati. Ya, sampai masya Allah adzan, antum adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Salah. Simpel banget. Jadi kadar ibadah, ukuran ibadah itu harus sesuai dengan dalil. Contoh, saya tanya sama antum semua, membaca Subhanallah Ta'ala boleh nggak? Allah Ta'ala boleh nggak baca itu? Boleh nggak, Mas? Gimana semua? Kita mau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh nggak? Boleh. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam boleh nggak? Coba sekarang antum ada asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Kenapa? Karena nggak ada ukuran adzan, nggak ada ta'alanya. Makanya simpel banget, kenapa kita nggak boleh membaca sholawat Sayyidina? Karena nggak ada, itu aja. Pertanyaannya, kalau seandainya antum orang-orang awam, kalau masih ngeyel juga, Pak, saya adzan sekarang, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kira-kira orang kampung pada protes nggak? Itu adzan ngaco banget. Aliran apaan?
pakai sallallahu alaihi wasallam, Pak, gak apa-apa, terserah gue. Ya, sama juga Sayyid Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina. Enggak kita baca, kenapa? Kalau ditanya ini jawabannya ini sama. Kalau ngeyel ini juga. Kalau diem ini harusnya diem ini. Nah, gitu. Selanjutnya nilai salian cara. Tawaf ada caranya, sa'i ada caranya, rukuk ada caranya. Antum menyelisih cara angkat tangan sholat begini, Allahu Akbar. Saya Allahu Akbar. Mas, ngapain lu lupa? Terserah gue. Lagi enak nih begini gitu. Ibadah ada tata caranya. Ada yang sujud ngangkat kaki satu, ngapain mas? Ngangkat kaki satu sujud gitu. Kenapa enggak? Karena enggak ada dalil itu caranya. Sampai Rasulullah ngajarin ruku itu seandainya ada air gelas diletakkan di punggung enggak tumpah, itu cara. Subhanallah. Puasa ada caranya, sahur ada tata caranya, buka ada tata caranya. Jangan ngawur. Tuh, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, tempat. Kalau memang kaitannya dengan tempat, iktikaf di pos kanting, salah nggak? Biarpun khusyuk, anak khatam Quran 5 kali, kagak sah. Kenapa? Di pos kanting. Iktikaf tempatnya mana? Masjid. Tawaf di Monas. Itu Osman, anak tawaf saya khusyuk banget di Monas. Lo mau nyium apa di Monas? Nah, ini ibadah. Kalau kaitannya dengan tempat, nggak bisa di otak hati. Namanya tawaf di Ka'bah, namanya iktikaf di masjid. Kaitannya dengan waktu, zikir pagi sore dipindah zuhur, bener nggak? Begitu juga masalah-masalah ibadah yang lainnya. Dengan demikian, kalau kita melaksanakan ibadah seperti ini, insya Allah diterima, makbulah ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, karena udah capek. Dan tadi kaidahnya kul terserah aku. Dan saya akhiri sekian saja. Dan nggak perlu ada tanya jawab, karena nggak ada yang tanya maka nggak perlu dijawab. Ya, demikian. Ada yang tanya? Ya. Pertama, jangan banyak-banyak dan jangan sulit-sulit. Itu syaratnya. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa manhajul talaqqi dan manhajul istidlal adalah syarat mutlak untuk menengahi masalah. Apa itu manhajul talaqqi? Manhaj cara kita, metode kita untuk mengambil dalil. Pertanyaannya, bisa nggak ulama dan pendapat ulama sebagai sumber dalil? Itu kita dahulukan. Makanya Imam Ahmad mengatakan Imam Malik mengatakan kullun yu'khadhu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diterima dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Mas, kalau kita pendapat ulama jadi pegangan, nggak ada sesuatu yang nggak boleh jadinya, karena semua pasti ada celah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, siapa yang cari plesetannya ulama, maka ngumpul keburukan pada dirinya.
Ini cari yang lemah-lemah tok. Itu namanya fakih prasmanan, dicomot yang enak-enak tok. Harusnya kita mengambil karena sesuai dengan dalil. Qala Allah qala Rasul. Loh, pendapatnya Abu Bakar, Umar saja nggak bisa dibenturkan dengan qala Allah qala Rasul pada zaman Ibnu Abbas. Sampai belum marah hampir-hampir turun batu itu dari langit sebagai adab untuk kalian. Saya katakan qala Allah qala Rasul, kalian mengatakan qala Abu Bakar qala Umar. Nah, untuk menyikapi pendapat ulama bagaimana? Disinilah manhajul istidlal, cara memahami dalil. Enggak ngawur. Makanya dari sekalian, di sini semua orang bisa baca Quran, tapi tidak semua orang bisa bongkar pasang ayat Al-Quran. Itu tugasnya para ulama. Makanya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhum ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Orang awam itu kalau ketimpa masalah baik dalam keadaan aman dan perang, itu gaduh, ricuh, rame, tapi nggak bisa menyelesaikan masalah. Ini ciri-ciri orang awam. Kalau seandainya perkara itu mereka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul ketika masih hidup, ulil amri, yaitu ulama setelah wafatnya Rasul, karena innamal ulama warasatul anbiya. Ulil amri dunia kita umara, ulil amri agama kita adalah ulama. Maka kita akan menemukan jawaban dari kasus-kasus istimbat mereka, ulama. Ya, dengan demikian yang paling penting adalah manhajul istidlal itu, benar enggak? Dan selanjutnya, kalau masalah itu ada nasnya, sudah ada perbedaan. Tapi nas itu ada yang sharih, ada yang madnun, atau yang sekarang ini tidak jelas. Ada yang sharih jelas, ada yang qat'i, ada yang dhann. Yang qat'i nggak ada perselisihan, siapa yang menentang berarti sesat. Yang dhann ini adalah tergantung pada ijtihad. Ketika kita melihat ijtihad, maka di sana ada takaran, yaitu pemahaman an'amta alaihim. Makanya kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Kata Allah, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Terdepan Nabi Muhammad, siddiqin manusia jujur setelah Rasul, Abu Bakar As-Siddiq, dan syuhada yang dijamin masuk surga, Umar, Utsman, Ali, dan mereka yang wafat perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq bersama Rasulullah. Salihin, manusia terbaik setelah Rasul adalah sahabat pada umumnya. Maka Allah katakan, Rasul katakan, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Berarti pemahaman yang kita pakai standar adalah pemahaman an'amta alaihim dari kalangan Rasul, siddiqin, syuhada, sholihin. Dan kalau kita pedar, mereka Rasul dan mereka yang hidup zaman Rasul, setelah itu setelahnya yaitu zaman keemasan Islam, terdepan khulafaur rasyidun. Makanya Rasul katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan saat terjadi perpecahan umat, Rasul ngasih solusi apa? Ma'ana alaihi wa ashabi, peganglah ajaran saya dan ajaran sahabat saya. Selesai. Maksudnya nas dari Rasul, pemahaman para sahabat. Itu ya, tentang masalah tadi secara contoh saya akan jawab bahwa
Tidak ada satu hadis pun yang sahih kaitannya dengan sholat nisfus Sa'ban yang disebut raghaib, tapi ada hadis tentang keutamaan nisfus Sa'ban. Tolong bedakan hadis keutamaan nisfus Sa'ban dengan sholat secara khusus pada malam itu. Ya, itu. Dan tentang masalah ini pun masalah keutamaan fadail. Tapi kalau sudah sholat raghaib, tidak ada satupun ulama yang membenarkan. Bahkan itu sholat bid'ah terjadi pada abad keempat Hijriah, dan yang pertama kali melakukan adalah orang yang tidak dikenal, tiba-tiba sholat di Masjidil Aqsa, kemudian tiba-tiba diikutin beberapa orang, semakin banyak, tahun depan semakin banyak, akhirnya menjadi tradisi. Dan itu ciri-ciri bid'ah, muncul kecil, membesar, kata Ibnu Taimiyah, sampai mengeluarkan orang dari Islam. Itu al-bid'ah. Saya kira gitu ya. Insya Allah kita lanjutkan tahun depan kalau ada waktu bisa. Saya kira begitu. Dan pertanyaan tadi cukup berat ya. Demikian sulit sekali jawabnya. Walaupun begitu, mudah-mudahan jawaban itu bisa memberikan pencerahan antum memahami masalah khilafiyah. Dan khilaf itu ada dua, khilafu tanawwu wa tadad, perbedaan kontradiktif sama perbedaan variatif. Kalau kontradiktif nggak bisa ditemukan antara hak dengan batil, dan itu kaitannya dengan usuluddin, akidah, masalah-masalah yang qat'i. Kalau masalah tanawwu variatif, masalah fikih, dan itu sangat debatable ya. Kita nggak bisa main hakim, lawan saya udah sesat aja udah. Mas, antum sholat menduluin lutut, sesat antum. Nah ini repot kalau begini. Gara-gara menduluin lutut langsung sesat. Bahas masalah kredit dengan dua harga, yang kredit lebih mahal, sesat. Terus kemudian bahas masalah bismillah nggak dikerasin, sesat. Sampai nggak mau sholat Pak ya. Ada orang sholat karena nggak membaca bismillah dikerasin, makmumnya ya orang-orang awam, sangat kolot, tahu-tahunya fikih itu kata-katanya, tapi fanatisnya Masya Allah. Ketika imamnya nggak baca bismillah, diingetin subhanallah, kata imam, gue salah. Rasa berpertahanan. Kan baru takbiratul ihram, habis iftitah Fatihah, kata ibu itu salah. Diulangi lagi, alhamdulillah, subhanallah. Itu semakin banyak yang ingetin. Dia juga berkali-kali pusing kan Pak. Akhirnya Pak, ada apa tuh Pak? Saya salah apa Pak? Kecuali rakaat kedua katanya Bapak baca Fatihah nggak keras. Ini menurut mazhab kita nggak sah sholatnya. Bukan. Akhirnya sholat batal kan? Karena imam mau bismillah, alhamdulillah nggak jadi lagi. Alhamdulillah ditegur lagi. Kan capek. Mulainya kapan? Akhirnya ini sebenarnya kalau ini bubar ada itu disuruh merapatkan sok malah diinjek kaki. Ada begitu Pak. Itu apa? Gerakin jari, jarinya dipegang, dipukulin. Ini enggak benar semua. Diingetin Pak, ini tata cara sholat Rasul. Kagak ada Rasul-Rasulan di sini. Katanya kagak ada Rasul-Rasulan di sini. Sholat jangan aneh-aneh. Ini lu aja yang ada. Kamu sholat udah kayaknya cingkrang, tahiyat tungguin gerak-gerak bikin pusing gue, tau gak? Ini sunnah Rasulullah, kagak ada Rasul-Rasulan.
Di sini marah dia. Pak, jangan menghina begitu. Udah, jangan banyak ngomong. Sini tradisinya begitu. Oh ngaji baru kemarin, sok banget loh. Di sini kiai aja, nggak kayak kamu. Itu mana dengar kamu dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Capek gue denger lo. Sekarang kamu bid'ah semua, dolalah semua, finnar semua. Siapa yang nggak masuk neraka? Lo toh. Marah ya Pak. Itu katanya ini kagak ada zaman Rasul, ini kagak ada zaman Rasul. Engkau juga nggak ada zaman Rasul. Engkau juga nggak ada zaman Rasul. Gitu. Udah deh. Lo sekali lagi awas. Itu. Subhanallah. Ini ngadepin orang kolot habis. Makanya kalau sudah seperti itu, antum jangan ladenin. Kata Imam Syafi'i, idza nataqas sabihu falam tujibhu fa inna khairan min ijabatihi sukutu. Kalau ada orang safi, kendor otaknya, bebel, nggak cerdas, kolot, keras kepala, ngomong di depan kamu, diam, karena sebaik-baik jawabannya adalah diam. Makanya Imam Syafi'i itu kalau debat nggak pernah kalah, kecuali sama orang bodoh. Kalah terus. Puyeng ngadepin orang bodoh itu repot Pak. Menangnya kalah, kalahnya menang. Mendingan kalah. Nah itu. Nah ini sekedar intermezzo supaya antum nggak ngantuk dan supaya antum kangen anak. Insyaallah kita lanjutkan insyaallah di kesempatan yang belum tentu dan belum ditetapkan waktunya. Demikian. Nggak boleh tanya tapi. Kalau masalah Sayyidina itu bukan di istidlalnya tetapi talaqqinya. Istidlal itu dalam memahami sesuatu. Nas, contoh begini. Para ulama mengatakan bahwa kredit dengan dua harga, yang harga kredit lebih mahal nggak apa-apa karena hadis Rasul yang bunyinya man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuha aw riba, lebih mengarah kepada bai'ul rina daripada kredit. Nah gitu kan, ini istidlal namanya ya. Itu contoh sekarang ketika kita mendapatkan satu nas, kita kasih contoh kaitannya dengan manhaj saja. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita pahami istiwa di sini istiwa hakikatan, bahwa Allah benar-benar semayang dzatnya, sementara wa huwa ma'akum aina kuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu berada, adalah sifat ilmu pemantauan peliputannya. Artinya Allah itu dzatnya bersemayam di atas aras, sementara antum di mana saja diketahui Allah, dilihat Allah, didengar Allah. Itu manhajul istidlal, memahami terhadap nas yang nampak bertentangan. Beda dengan orang yang mengatakan akhirnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu di mana saja kalian berada, berarti Allah di mana-mana. Tapi tanyain mereka yang mengatakan Allah itu di mana-mana, kalau berdoa begini nggak? Rabbana ya kan mungkin saja besok yakin semua begini. Wow, antum lihat saja dan suruh berdoa orang yang mengatakan Allah di mana-mana, tetap begini. Kenapa diadakan ke atas langit, sementara berdoa itu minta? Yang lebih lucu lagi, ada orang ditanya Allah di mana? Di hati saya. Pernah nggak doa begini? Rabbana atina fid dunya. Gak mungkin, pasti ke atas. Allah di hati saya, antum gede banget.
Jangankan dat Allah mas, kursi saja. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Masya Allah. Itu baru kursinya, belum arasnya. Yang kursi dibanding dengan aras itu seperti kepingan dirham 7 dilempar di atas tameng. Tameng itu kursinya, langit 7 itu 7 keping apa? Dirhamnya. Itu hadis. Dan perumpamaan kursi ke aras seperti halaqah itu apa? Lingkaran besi dilempar di tengah padang pasir. Subhanallah. Kok bisa mengatakan Allah di hati saya itu gedean jenengan, gedean antum ketimbang Allah? Nah itu loh. Ini manhajul istiqomah. Nah tadi itu kaitannya dalilnya mana? Itu manhajul talaqi. Kita tanyakan, antum mengatakan Sayyidina Rasul itu kan mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Pernah enggak Rasul sholat berpuluh-puluh tahun loh mas, mengajarkan kepada sahabatnya juga, dari mulai takbiratul ihram sampai seorang diajari. Mosok kelewat Sayyidina itu. Ini kalau sudah kelewat kayak repot ngaco. Rasulullah berarti belum menyempurnakan ajarannya. Maka menambah mengurangi ajaran itu menuduh Rasulullah khianat. Ya, sehingga dari sekalian orang yang membuat menambah itu imma gini, ada suatu bantahan telak buat orang yang melakukan kebid'ahan. Kalau perkara bid'ah itu diyakini baik sementara tidak dilakukan Rasul, oke? Dipahami nggak nih? Atau antum udah kelaparan nih? Mau terus ngaji nggak nih? Oke. Jadi ada perkara yang diyakini baik, yang bid'ah tadi, tapi Rasul nggak melakukan. Alasannya satu, Rasulullah nggak sempat. Subhanallah, Rasul nggak sempat mas. Sebetulnya Rasul itu sudah bercita-cita maulidan tapi belum sempat. Subhanallah, Rasul nggak sempat. Padahal yang kecil-kecil aja sempat kok. Kalau itu baik. Nomor 2, kalau enggak yang ini, sebetulnya perkara bid'ah itu baik, Rasul nggak melakukan. Karena yang kedua, Rasul nggak sadar kalau itu baik. Subhanallah, lebih ngaco, nggak gitu. Waduh, nggak tahu kalau saya itu baik. Ternyata yang tahu orang Jawa Timur. Nabinya dari Gresik aja udah. Gitu. Kalau 1, 2 enggak, ketiga itu perkara baik nggak dilakukan Rasul karena Rasul benci. Mungkin nggak ya? Ngomong enggak. Rasul benci kebaikan. Subhanallah. Kalau 1, 2 tidak, yang ketiga, yang keempat, itu perkara dianggap baik, Rasul nggak melakukan karena Rasul malas. Malas. Memelukkan dia malas. Tadi lo aja deh. Subhanallah, Rasul manusia paling terdepan dalam mengejar surga. Jadi kalau begitu Nabi modelnya apa kata dunia? Sementara Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Uswah itu termasuk dalam mengejar surga dan kebaikan. Selalu jadi contoh, selalu terdepan, gak mungkin lelet alias malas. Yang kelima, karena gak ada syariatnya. Udah titik wes. Nah kalau 1, 2, 3, 4 enggak, mau apa lagi? Itu karena nggak ada syariatnya. Gitu. Sederhana sekali, tapi kadang-kadang orang yang sudah ta'assub itu Allah. Karena bid'ah itu nyandu itu bikin orang kangen.
Contoh aja kalau maulidan nanti kan, tidak tahu di sini baca berjanji nggak? Ya Nabi salam alaika, gitu kan? Berdiri itu keyakinannya Rasul itu datang, masa nggak disambut? Jendela dibuka, pintu dibuka, barangkali Rasul belum tahu jam ini pintu-pintu robos lewat jendela, ruangannya disemprot. Itu mereka kalau membantah, membohongi dirinya sendiri. Keyakinan mereka Rasul datang, buktinya dari bacaan sholawat yang dibaca. Ya Nabi salam, nah kan? Berarti wahai Nabi salam alaika. Belum lagi sholawatnya sholawat nggak diajarkan Rasul. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, bukan? Anta iksir wani anta misbahus suduri. Itu biasanya qiyam. Kalau sudah seperti itu senang, karena sebentar lagi makanannya itu nyandunya di situ, Mas. Makanya disebut mulutan, karena gede-gede mulutan. Mas, kalau bener Rasulullah bisa balik ke dunia, ngapain ke Jawa? Ngapain? Mendingan pulang kampung Kambing aja. Ngapain ke Sumatera? Itu nyasar lagi. Dan itu bertentangan dengan ayat hadis bahwa ruhnya Rasulullah sudah di tempat yang terhormat, tertinggi, ar-rafiqul a'la. Besok balik terus keliling Rasul safari maulidan. Kalau yang mengadakan maulid satu malam aja 1000 masjid, itu cukup bingung. Rasul kan ya, saya datang masjid duluan, mana ini? Kalimantan atau Sumatera atau Jawa, bingung Pak. Satu malam itu buaran kok. Nah, ini sudah nggak logis, tapi tetap aja mau nggak ada dalilnya, mau nggak logis. Itulah yang ditegur oleh Allah. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun nenek moyangnya nggak berakal alias nggak nalar, nggak logis, wala yahtadun, ditanya dalilnya nggak nemu. Itu ini kan namanya kebodohan sama kesesatan turun temurun. Ngapain mewariskan kebodohan? Mendingan motor, ya kan? Warisan motor enak, warisan tanah enak. Warisan kebodohan, kesesatan. Maaf, stop itu. Enggak bagus. Tinggalin anak, tanah bagus, rumah bagus, mobil bagus, apalagi akidah yang soleh bagus. Lu ninggalin anak cucu kebodohan, kesesatan, subhanallah. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.